Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa rahmah wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita belajar bekerja dan berakhirnya, kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, kelancaran, keberkahan, rahmat dan serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bi wasilah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يهدون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره على الخلق والقمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه ليحب المقتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. والصافات صفا فالجزر بالجزر فالتالية ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويكتفون من كل جانب دخول والهم أباد واسد إلا من حدث الخطف فعنده سنة ساكت. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ندم أحوالنا وحسن أفعالنا وخلصنا من عالم الفقر والذل وأنصرنا من البلاء والوباء والطاعون ومن سوء الأعداء والسياطين والناس الأمراض بالسوء. اللهم يسر لنا النظام في جميع الأمور الدينية والدنيوية وحسن مرادنا بالخير. اللهم بعدنا من الشر والعصيان. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسبب الأعداء.
اللهم يا محول حالي حول حالنا إلى أحسن حالي اللهم يا كاسر الموالي ويا خالق جميع الأفعال وفقنا لنيات الخير في جميع الأقوال والأحوال اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلك لنا جعلنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم ارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Selanjutnya saya mohon doa kepada Bapak Ibu semuanya untuk mendoakan pertama saya beserta istri saya Ibu Deda. Jadi alhamdulillah saya dapat anugerah, bukan dapat begini. Jadi dapat anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kemarin pada hari Senin dapat panggilan ibadah haji. Jadi menjadi insya Allah nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kabar gembira harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu semuanya istilahnya juga akan mendapatkan anugerah yang sama atau bahkan lebih dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ini yang pertama kali saya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah Allah memberikan anugerah untuk menjadi tamu undangannya. Jadi ibadah haji itu kan undangan dari Allah. Jadi istilahnya setelah lahir batin harus bersukacita, berbahagia karena tidak ada kebahagiaan kecuali menjadi tamunya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setelah ini ada pengalaman sedikit ya. Jadi saya itu sebenarnya merasa bersalah dan berdosa. Jadi kalau saya itu alhamdulillah ibadah yang lain lah yang rukun Islam 1 sampai 4 saya alhamdulillah sungguh-sungguh ya Allah dari sholat, kemudian zakat, puasa, saya alhamdulillah itu dari kecil sampai sekarang saya alhamdulillah selalu bersungguh-sungguh. Jadi kalau ibadah haji ini saya dari Allah sama jujur, jadi hanya sekedarnya. Jadi anda jujur saja, sebenarnya istilahnya itu kalau orang sebenarnya hari-hari gitu. Jadi itu tidak silahkan, nggak apa-apa. Seperti itu saya saya juga akhirnya merasa bersalah, merasa berdosa. Kemudian saya masih jujur, saya sampai katakanlah saya berikan gitu, berdoa aja nggak pernah. Berdoa untuk haji itu saya jujur nggak pernah. Jadi tapi saya menjadi terharu, menjadi merasa berdosa pada Allah Taala ketika kenapa saya mau diundang gitu. Sementara satu sisi orang lain itu kan mohon maaf banyak orang sudah sepuh berapa sampai nabung, kemudian sampai berdoa tiap malam gitu. Kayak kemarin lihat ada orang sepuh gitu ya, tetangga kita Bapak Ilan gitu ya. Daftar sama dengan saya tahun 2013. Daftarnya mereka suami istri sama, yang diundang hanya bapaknya juga sedih. Ketika sedih ketika seperti itu, ya Allah kenapa saya tidak melakukan hal yang sama? Saya tidak bersyukur, tidak berdoa. Sementara orang yang seperti itu saja diundang hanya sendirian. Udah banyak tua gitu. Lainnya saya kan seperti paling muda, saya udah sehat. Jadi itu pengucapan saya kepada Allah SWT itu sudah biasa dan intinya saya memohon maaf dan minta ampun kepada Allah ya. Jadi karena terlalu mengabaikan, Jadi malah nanti Bapak Ibu semuanya sebenarnya hal yang tidak baik seperti saya itu jangan diikuti. Jadi ya harus berdoa. Jadi karena memang itulah banyak rahasia Allah yang kita tidak pernah tahu ya. Jadi seperti apa Allah tahu. Cuma yang jelas untuk tindakan bahwa saya santai-santai itu ya tetap tidak baik artinya. Nah itu sama jujur harus 2 kali diundang. Saya itu sudah 2 kali diundang. Cuman yang pertama kali karena cadangan saya tidak mau. Tapi dia, tapi orang-orang cadangan juga boro-boro katakanlah cadangan itu suruh nyokok aja kan mau kan. Kalau sampai bayar 103 mau. Saya tahun 2000 memang akhirnya COVID sih. Tapi saya diundang tahun 2020 itu saya diundang pada saat itu. Nah terus akhirnya saya batalkan. Itu karena saya tidak mau tidak mau cadangan.
Pikiran saya tapi ada positifnya, saya sportif. Ini ibadah. Kalau ibadah itu tidak boleh dinodai dengan yang sifatnya mohon maaf negatif. Karena kalau cadangan itu kan mohon maaf ada tambahan uangnya. Saya bukan nilai uangnya nggak mau uang ke depan bukan, tapi berarti itu ada suatu penggoliman kepada orang lain, ada hak yang orang lain. Jadi makanya kalau saya kenapa kalau ibadah haji itu saya ingin satu sisi memang salah dan berdoa, tapi memang saya ingin murni. Ibadah itu tidak boleh tidak ada kemurnian. Kan banyak orang itu ibadah haji tapi dengan cara tidak benar, ngambil kota orang lain, nyogok dan sebagainya. Ini kan ibadah itu kan sesuatu yang suci, mengarah pada Allah. Kenapa dinodai dengan seperti itu? Itu yang saya tidak mau. Jadi idealisme saya begitu awalnya saya tidak mau ibadah itu ada. Makanya saya berapa kali sama nggak bohong, kalau mau lebih teman saya juga banyak, orang-orang ini banyak. Cuma saya sama sekali tidak pernah mau yang namanya ibadah itu ada bumbu-bumbu yang tidak cara yang tidak benar. Jelas kalau kata Allah, bayangkan dosanya seperti apa, orang nggak menyadari. Udah ada orang tua renta, udah tahu udah 20 tahun, 10 tahun, kemudian jual salah dan sebagainya, tiba-tiba karena ada orang kaya raya diambil kotanya disogok. Itu kan dosanya seperti apa? Makanya itu kan ya Allah alam ibadah hajinya kan. Nah makanya itu ada kisah demikian Bapak Ibu semua. Sebelum kita berdoa. Jadi ada kisah begini. Ini mah asli. Jadi ada seorang orang nabung kemudian untuk ibadah haji. Akhirnya setelah itu kemudian suatu saat pada saatnya mau berangkat haji, tapi zaman dulu itu zaman kala al-ulama. Itu dia malam-malam jalan ada bau sate yang sangat lezat. Satenya itu aromanya sampai kemana-mana. Jadi aroma sate itu. Akhirnya dia cari kenapa? Enggak ada hubungannya dengan malamnya. Ada sate aroma lezat. Akhirnya kemudian dia mencari aroma itu. Ternyata di sebuah rumah gubuk temannya orang miskin. Nah, anaknya diintip sama orang alim tadi, orang baik tadi. Bukan alim sih, orang baik itu. Anaknya udah pada tidur, ibunya masak sate. Nah akhirnya Assalamualaikum, maaf, nama saya Fulan, saya pengen tahu ibu masak wangi sekali, tapi kenapa anak-anak ibu kenapa semuanya tidur setelah aroma sate sewangi ini? Akhirnya saya pengen membeli sate ini sebagian. Jangan bapak mah orang baik, ini jangan pernah gimana untuk bapak. Kenapa? Kaget kan itu akhirnya orang bapak tadi. Ini pokoknya tidak, ini mah tidak untuk bapak mah orang baik, bapak orang punya. Ini dipaksa didesak, singkat cerita. Sesungguhnya anak-anak saya tidur karena saya laparnya dulu tadi. Saya laparnya nungguin saya masak tidak ada apa-apa. Akhirnya ketika saya tidur saya memotong seekor anjing. Potong seekor anjing, saya anaknya lah. Dan kemudian akhirnya istiqomah kami kaget, langsung bapaknya sampai mengeluarkan air mata. Akhirnya jika demikian, biarlah sate ini saya beli untuk saya makan. Buanglah semuanya, ini semua ongkos saya mau haji dikasihkan sama orang tersebut. Akhirnya orang tersebut tidak naik haji. Akhirnya udah aja pulang tidur ya. Tapi tidak nolong orang kalau seperti itu. Akhirnya dia sama teman yang lain rombongan singkat cerita pulang haji, ibadah haji. Akhirnya cerita gitu. Kita kemarin ramai ya. Gitu. Artinya sebenarnya cerita tentang kenangannya bersama orang tadi yang bisa tadi itu seakan-akan orang tersebut itu naik haji bersama orang tersebut gitu. Kan akhirnya yang beli sate tadi bapak yang naik haji jadi kaget. Kenapa bisa begitu? Sementara saya nggak pernah naik haji kata orang tersebut. Nggak masa. Padahal semua rombongannya itu ngambil itu naik haji. Nah ternyata akhirnya dia pulang mimpi itu. Wahai bapak, sesungguhnya karena kemurahan hati kamu terhadap orang sakit tersebut, akhirnya Allah mengangkat kamu naik haji mabrur. Jadi Allah Taala ada kalian menolak kepada Allah SWT.
Tapi artinya itu kan tidak bisa dibuat buat dengan sebuah ketulusan. Kalau saya pola pikir saja mungkin juga demikian. Saya sebenarnya insya Allah mampu naik haji itu dari tahun 2006 lah. Saya udah mampu untuk naik haji. Saya jujur memang belum daftar haji. Tapi alhamdulillah saya berusaha berbuat baik dulu sama tetangga, sama orang tua dulu, sama lingkungan dulu. Kenapa? Haji itu nama terakhir, jadi artinya yang paling penting itu menunaikan zakat, sedekah pada saudara kita, tetangga kita yang tidak mampu. Pikiran saya zaman dulu seperti itu. Kemudian saya berusaha pada katakanlah saudara yang berpikiran haji tapi nggak bisa, saya berusaha pengen menghajikan. Jadi sebelum saya daftar haji saya sudah berusaha menghajikan orang lain dulu saya haji dulu. Dan setelah saya merasa mantap di tahun 2013 saya baru daftar haji. Memang saya sudah terlambat dari segi syariat salahnya saya, tapi dari segi hakikat tujuan saya baik. Saya tidak mau haji sebelum orang-orang yang memang layak untuk haji naik haji. Sebelum saya masuk tangga saya, saudara saya seperti itu. Jadi akhirnya baru tahun 2013 saya baru daftar haji. Tapi alhamdulillah ternyata itu pun Allah tetap memberikan kebaikan. Biarpun saya salah di tahun 2023 pas 10 tahun, 2 tahun kurang, saya alhamdulillah pasti Juni, karena saya daftar Juli, ini saya Juni. Jadi alhamdulillah persis 10 tahun itu saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hakikatnya Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya saya mau doa kepada Bapak Bismanto itu demikian. Jadi yang pertama kali ini ada kendala teknis di Depak. Saya sudah 2 kali di Depak ini memang sistemnya salah sekali. Jadi bayangkan orang keluar tahun itu ngasih tahunnya 3 hari sebelum penutupan. Ini kan berarti kan Depak ada sebuah, menurut asumsi saya ada kejahatan biar orang tidak tahu atau orang tidak mampu untuk membayar. Karena orang yang mampu saja, sebenarnya mau susah, apalagi orang yang tidak mampu nyari uang 50 juta dalam waktu 3 hari. Jadi kan ini memang ada sebuah kejahatan di sistem Depak menurut saya. Jadi kan bisa dijual, itu katanya satu kota bisa jual minimal 100 juta lah laku. Karena kenapa masuk akal? Karena kalau ODH plus berapa? Itu 300 juta. Masuk akal kan? Tinggal mendolimi orang bayar 100 juta ya, mau. Tapi apakah ibadah diterima Allah? Tidak akan terima kata saya. Karena ada orang yang sangat didolimi. Nah, kemudian kelasnya kemenang ini data itu belum bisa masuk. Sampai 2 kali saya ke sana, data dari bank sudah dilunasin tapi belum bisa masuk naik ke kemenang. Kan nggak masuk akal. Kelasnya negara, internetnya mati itu gimana? Itu kan negara abal-abal. Ya artinya kan kelasnya BCA juga tidak pernah ada gangguan. Jadi nggak bisa menginput, tidak bisa memasukkan uang secara online istilahnya. Kelasnya BCA aja nggak pernah gangguan, kelasnya BCA ini negara gangguan, jadi tidak bisa masuk sampai sudah 48 jam lebih dari saya. 48 lebih tidak bisa masuk. Dan inilah jadi hal seperti itu yang tidak baik. Jadi artinya makanya saya mau berdoa bagi semuanya, semoga dengan doa Bapak Ibu semua nanti hari ini saya ketang sekali lagi proses saya ini jejak saya bisa diterima ke kemenangan, karena besok itu lalu akhir lahirnya. Tapi insya Allah ya, setelah lahir batin saya bersungguh-sungguh memohon Allah, termasuk Bapak Ibu semua saya minta tolong, moga-moga Allah SWT sebenarnya memudahkan, melancarkan saya dalam mengurusi proses administrasi haji ini. Kemudian saya diberikan kesehatan sama Bu Hera, kemudian diberikan keistiqomahan berkah di sana, dan istilahnya bisa sehat panjang umur, bisa pulang kembali ke tanah suci, bisa beribadah kembali bersama Bapak Ibu semuanya. Ya. Cuman memang istilahnya orang naik haji itu kan secara batin itu kan itu siap untuk mati. Itu memang seperti itu. Jadi artinya secara lahir batin saya optimis, itu harus optimis.
insya Allah sehat, pulang panjang umur. Tetapi secara batin memang semuanya diserahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pasti nanti saya sebelum berangkat ibadah haji, saya nanti mengundang Bapak Ibu semuanya dan semua lingkungan. Tujuannya saya memohon doanya dan meminta maaf jika ada banyak kesalahan. Saya itu pasti saya akan meninggalkan jadi pasti wasiat untuk ahli waris saya yang pastinya nanti akan saya titipkan kepada saudara saya. Kalau di sini ada Bapak Hasan, Bapak Ahya, Bapak Haji Air atau Bapak Asad bin Hawan. Kemudian nanti jika saya tidak pulang dari haji istilahnya itu boleh dibuka wasiat tersebut. Tapi kalau saya pulang dikembalikan lagi kepada saya. Itu kalau memang kalau ibadah haji harus demikian. Mohon maaf ya, sekecil apapun wasiat itu paling penting kan wasiat ketakwaan. Tidak harus seperti apa. Dan sekecil apapun harta yang paling kecil itu, kalau besar ketakwaan ya tetap harus dihibahkan. Itu ilmu Bapak Ibu semuanya. Kenapa harus dihibahkan? Karena kalau jadi waris itu menjadi maksiat. Jadi jangan pernah contoh walaupun hanya punya motor gitu, jangan pernah tidak kalau mau haji atau apa atau kita menjelang ajal gitu, jangan pernah sampai tidak menghibahkan kepada anak waris, karena nanti kalau kita sudah meninggal maksudnya ke hukum waris. Kalau hukum waris, kalau banyak pemahaman yang berbeda di antara ulamanya atau memutuskan akan menjadi ramai. Makanya benar itu dihibahkan. Kalau hibah itu nggak bisa diganggu gugat. Jadi dihibahkan, ini ada di Al-Quran, disaksikan oleh ahli waris sama orang yang dipercaya. Jadi disampaikan bahwa motor Jupiter MX untuk anak si A, motor Mio misalnya untuk si B, itu harus disampaikan. Jadi nanti ketika orang tua meninggal tidak akan ramai. Yang ramai itu rata-rata karena diwaris. Jadi yang benar dihibah. Nah, sekecil apapun harta itu harus dihibah dulu sebelum kita meninggal dunia atau sebelum berangkat naik haji. Nah, karena akhir munculnya tidak kurang di situ, yaitu rata-rata mohon maaf karena bapak orang tuanya ilmunya kurang atau orang tuanya kurang lepas saat masih hidup. Cuman cara warisnya, cara menghibahkannya bukan waris, hibah. Cara menghibahkannya itu menjadi hak kamu ketika saya sudah tidak ada bersama orang tua. Sama contoh itu yang menghibahkan bapaknya. Jika saya sudah tidak ada dan ibu kamu sudah tidak ada. Karena kalau menghibahkannya tidak ada kalimat itu, anaknya jahat-jahat, ibunya masih hidup, sudah direbut. Nah, itu yang membuat celaka anaknya, celaka 12. Jadi menghibahkannya pada saat nanti ada begitu menjadi hak kamu ketika saya tidak ada. Nah, orang pokoknya itu tidak ada. Dan itu juga sama Al-Quran ada dihibahkannya. Jadi bunyinya demikian: jika kamu sudah mulai merasa usia senja dan kemudian azal terdekat, maka buatlah wasiat, bukan warisan, wasiat untuk menghibahkan harta kamu kepada ahli warismu. Nah, ahli warismu. Nah, kemudian disaksikan oleh orang-orang yang kamu percaya secara tertulis. Jadi Al-Quran dulu hebat, sudah memikirkan sedemikian. Makanya pentingnya ngasih. Rata-rata di masyarakat begitu sampai akhirnya orang tua yang meninggal warisannya mangkrak. Tidak dulu bisa terjadi karena orang tuanya tidak menghibahkan pada saat menjelang meninggal dunia atau sebelum naik haji. Jadi itu ilmu yang saya sampaikan kepada bapak semuanya, semoga bermanfaat. Nah, tapi kalau udah sebenarnya itu kan ada hukum waris itu ada, tapi kalau ngikutin itu juga aman. Cuman yang penting cari kiai yang independen dan paham. Kalau saya kalau itu yang paham. Tentu sampai kata-kata kan itu kan kalau sudah hukum waris itu siapa yang dapat? Pertama kali anak, bukan rata-rata waris jadi bagi anak kan enggak. Kalau udah hukum udah orang tua yang meninggal udah hibah, maksudnya hukum waris
itu yang dapat tidak hanya anak itu, kan hanya dibagi, semuanya anak dua bagi dua, tidak bisa begitu. Itu hukum waris. Jadi kalau anak laki-laki satu pikul, perempuan satu gendongan, ada laki-laki, para pikulan sama gendongan gede mana? Gede pikulan, setengah pikul juga sama setengah, jadi setengah pikul sama satu gendongan gede setengah pikulnya, bukan 50. Jadi perbandingannya itu bukan 50 sama 100, cuma 40 sama 100 kalau gabung waris. Dan setelah itu kemudian siapa? Contoh katakanlah masih punya orang tua, misalnya saya meninggal, bapak saya masih hidup, bapak saya dapat, ibu saya masih hidup dapat. Kemudian misalnya katakanlah sampai pokoknya sampai ahli waris itu seperti itu. Jadi tidak hanya kalau bukan enggak, kalau hibah saya kasihkan si A si B titik. Kalau hibah dan itu tidak dosa. Cuma harus dengan adil, dengan adil. Contoh punya anaknya 4, anaknya dikasih aja yang satu saja, yang lain enggak, itu tidak adil. Ada yang mungkin ada, jadi ada yang dikasihnya anaknya satu ada. Jadi dengan cara yang adil. Itu udah hukum waris itu harus mengikuti tatanan itu. Contoh kalau punya istri, dia kondisinya katakanlah tidak nampak atau bagaimana misalnya. Nah, tetap itu istri gak ada bedanya. Jadi istri gak ada bedanya. Istri itu dapatnya 1/6. Istri 1/6. Jadi kalau udah hukum waris, yang mewariskan bukan istrinya, yang mewariskan suami. Kecuali harta istrinya. Itu. Tapi kalau nggak ada istilah bodoh gini itu tidak ada. Kalau kata rumah tangga itu yang punya hak mewaris itu adalah seorang suami. Kecuali memang istrinya saat menikah itu membawa harta. Tapi kalau pada saat sudah ini yang itu yang biasanya adalah jadi istri mendapat 1/6 itu ada dapat 1/6 banyak, saya juga tidak tahu sih. Kalau bapak sama paham. Jadi maksudnya nanti bapak semuanya sekedar apapun harta yang dimiliki menjelang meninggal dunia harus dihibahkan kepada anak turun secara adil. Dia punya rumah. Dari rumah 1 saya anaknya 10 misalnya, saya tetap harus dihibahkan. Contohnya sekalinya nanti kalau saya sudah meninggal, jualah rumah ini, kemudian bagilah secara rata, sah selesai itu. Ya banyak kalau nggak maksiat terbukti kan, dapat bagiannya 50.000 misalnya, atau maksiat jangan dikira. Itulah hanya harus ada ngikutin agama Islam. Dia rumah, dia motor lampu mobil anaknya 10, bagian 400.000-an, tetap akan maksiat tidak sama sekali. Tetap akan maksiat. Demikian. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mari kita saya sampaikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa rahmah wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Taala, anggota Leda Astra khususnya pada hari ini tanggal 12 Mei 2020, tanggal 11 Mei tahun 2023 hari Kamis, saya dan istri saya memohon doa kepada Bapak Ibu semuanya agar segala pengurusan ibadah haji saya dilancarkan oleh Allah Taala, serta saya sampai bisa berangkat dan pulang kembali ke tanah air Indonesia, serta mendapat rahmat berkah dari Allah Taala untuk terus beribadah bersama Bapak semuanya, semua orang banyak untuk menegakkan syariat agama Islam, membangun kemanfaatan kemaslahatan. Saya memohon doa kepada ibu semuanya dengan membaca nanti surat Al-Fatihah 1 kali, kemudian surat Inna Anzalnahu sebanyak 7 kali, kemudian membaca Ibadah 1 kali, kemudian sholawat Al-Maidah. Semoga Allah SWT mengabulkan doa Bapak Ibu semuanya, khususnya untuk kami berdua, saya dan istri saya, serta semua yang saya tinggalkan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala gerakan utama ibadah tetap selama saya nanti haji
berjalan dengan baik semuanya, kemudian setelah istiqomah sampai kita bertemu kembali di wasilah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. 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 Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna Allaha wal malaikata yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. 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 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Rabbi ighfir lana warhamna waj'alna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'fana. Allahumma inni as'aluka al-huda wa taqwa wal afa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi wasilah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga doa kita oleh Allah SWT dikabulkan. Semoga Bapak Ibu semuanya mendapat yang baik dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Mohon sebagai penyempurna dari doa kami diterima selamatan dari kami. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.